Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Mumtaz. Di video ini Mutina akan bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Isra dan Mi'raj diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya lanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sebuah tempat bernama Al-Hijr. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi dari segala prasangka buruk walau sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buraq, yakni hewan menyerupai kuda lengkap dengan kelananya. Buraq ini menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan buraq ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke punggung buraq melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraq dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Seusai sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi dengan membawa 2 gelas berisi minuman. Gelas pertama berisi khamar dan gelas kedua berisi susu. Malaikat Jibril meminta Nabi untuk memilih satu dari 2 gelas tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih gelas berisi susu yang akan beliau minum. Malaikat Jibril berkata bahwa apa yang dipilih Nabi adalah sesuai dengan fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Mi'raj. Hanya dalam sekejap, Nabi berada di langit pertama atau langit dunia. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dilanjutkan dengan langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad diperlihatkan dengan keindahan syurga hingga beliau tidak berhenti memuji Allah yang telah menciptakan keindahan syurga. Tibalah saatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Nabi dan umatnya
untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat tersebut, di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya apa yang didapatkan Nabi Muhammad selesai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, karena sholat 50 kali dalam sehari semalam dirasa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah agar Allah memberikan keringanan atas perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meringankan perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad kembali turun dari Sidratul Muntaha lalu bertemu lagi dengan Nabi Musa. Mengetahui perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kembali naik ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan pada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad turun lagi dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Namun saat itu Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad telah menerima dan ridho atas perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW kembali turun ke bumi dan menuju Masjidil Aqsa bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumpulkan ruh-ruh Nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Seusai sholat, Nabi Muhammad kembali menunggangi buraq dan menuju Masjidil Haram. Nabi Muhammad sampai di Masjidil Haram sebelum pagi. Itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya pada kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu ya. Terima kasih sudah menonton.